opsi yang lain, yaitu tebusan. Jadi yang tertawan harus menebus supaya dibebaskan, supaya tidak dibunuh. Ada tebusan. Nah, kalau yang ini jelas ya, fakulu, maka makanlah mimma ghanimtum, dari sebagian rampasan perang. Ghanimah itu harta rampasan perang. Halalan thayyiban, mimma ghanimtum, yang telah kamu ambil ya, sebagai makanan halalan yang halal, thayyiban lagi baik. Jadi di sini dinyatakan bahwa ghanimah atau rampasan perang itu halal dan baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama itu menyatakan bahwa makanan yang berasal dari ghanimah atau harta rampasan perang itu halal dan itu baik. Yang kedua, memerintah untuk bertakwa. Dan berikutnya, sebagai biasa akhir ayat itu biasanya untuk menyebutkan Asmaul Husna, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Al-Quran itu menggiring ya, sambil belajar Asmaul Husna, mengenal Allah. Ini juga menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan atau sikap yang keliru yang dilakukan sebelumnya, termasuk dari sahabat yang keliru, itu diampuni dan disayang oleh Allah. Yang berikutnya ayat 70, ini berkaitan dengan tawanan perang. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah, liman fi aidikum minal asra, kepada tawanan yang ada di tanganmu. Aidi itu tangan, minal asra, dari tawanan. Jadi sebelumnya ini Nabi bersikap bahwa tawanan perang itu harus membayar supaya tidak dibunuh. Membayar itu berarti menebus sebagai ganti tidak dibunuh. Lah katakan kepada tawanan itu, iya'lamillahu fi qulubikum khairan, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari yang telah diambil daripadamu. Wa yaghfir lakum, dan Dia Maha mengampuni kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun penyayang, diulang lagi ya. Tadi pengampun dan penyayang, sekarang pengampun dan penyayang. Kalau melihat terjemahan saja, kita ini tidak paham yang dimaksud ayat ini, makanya perlu belajar tafsir. Jadi jika kamu mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu. Paham betul ini? Sulit dipahami. Jadi Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, maka Allah, niscaya Dia Allah itu akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil. Yang telah diambil itu tebusan, dan Dia akan mengampuni kamu. Wa yaghfir lakum. Ini maksudnya ya, betulnya. Jika kamu ini diketahui oleh Allah ada kebaikan di hatimu,
maka Allah itu akan memberikannya yang lebih baik. Yang lebih baik itu artinya kamu bisa masuk Islam. Berarti kamu itu kalau dilihat Allah itu baik, kamu akan diberi hidayah oleh Allah, maksudnya itu. Sehingga masuk Islam. Kalau masuk Islam itu yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kamu, maksudnya itu. Ya, nikmat yang terbesar kan Islam loh. Jadi harta benda yang diambil dari tawanan perang itu kecil, itu urusan dunia. Yang lebih baik adalah masuk Islam. Dan Allah Maha Pengampun bagi orang-orang. Dan nanti ada penjelasannya. Jadi secara ringkas itu. Tapi wa yuridu khiyanataka, dan akan tetapi jika mereka tawanan itu bermaksud hendak khianat kepadamu. Jadi kan Nabi memutuskan mengambil tebusan daripada membunuh. Nah kalau sudah tebusan, sudah menebus maka dibebaskan. Apabila mereka itu khianat, faqad khonullah, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah min qablu, sebelum ini. Lah apa yang khianatnya kepada Allah itu apa? Ternyata nanti ada penjelasan. Orang kafir itu sebetulnya khianat kepada Allah semua. Yang dimaksud apa? Ini juga perlu penjelasan di tafsir. Fa'am kana minhum, lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka. Wallahu alimul hakim, Allah Maha mengetahui, hakim Maha bijaksana. Ya, jadi belajar tafsir itu artinya belajar untuk memahami apa yang dikehendaki Quran. Ya, supaya kita ini bukan sekedar membaca atau tidak tahu maksudnya, tapi mengenal paham yang dikehendaki Allah, karena Quran sebagai petunjuk. Jadi wabatan ataballahu ta'ala nakhdil fida, setelah Allah Ta'ala menegur mereka, yaitu Nabi dan para sahabat, karena menerima tebusan. Jadi Nabi itu pada ditegur sampai Nabi itu menangis ya. Sebelum ini ya, pada tafsir yang kemarin, karena menganggap bahwa itu sikap yang keliru, tidak pas, sehingga pendapat Umar itu yang dianggap pas, yaitu membunuh tawanan perang. Cuma ternyata Nabi itu juga tidak sepenuhnya membunuh semuanya, masih juga menerima tawanan perang. Jadi abahaulahu, lalu Allah membolehkan untuk mereka wajalahu min jumlatil ghunaim al-mubahah allati ubihat lahu fi matla'is surah, dan menjadikan sebagai bagian harta rampasan perang yang dibolehkan sebagaimana yang dibolehkan untuk mereka di awal surah. Jadi kalau sebelumnya ini Nabi tidak mengambil sikap bahwa harta rampasan perang langsung diambil, Nabi tidak, tetapi malah Nabi menukar tawanan perang, disuruh menebus. Tetapi di ayat ini jelas bahwa kalau musuh itu kalah, maka harta rampasan perang itu boleh diambil dan halal itu. Padahal sebelumnya harta rampasan perang itu tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Baru pada zaman Nabi Muhammad dan baru terjadi perang Badar ini harta rampasan perang itu halal. Jadi ayat ini membolehkan memakan dari harta rampasan perang. Nah, Nabi bersikap sebelumnya itu adalah mengambil tebusan. Kalau ini bebas, maka itu
dengan syarat harus menebus. Ada yang mau menebus, ada yang tidak. Yang tidak itu dibunuh. Ya, sesuai dengan firman Allah, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban." Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Artinya ubihan lakum al-ghunaim, telah diperbolehkan ghanimah. Ghunaim itu jamak dari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang setelah ini halal. Fakulu mimma ghanimtum minal fidyah, maka makanlah dari sebagian setelah kamu peroleh dari tebusan. Fidyah itu artinya tebusan. Fidyah bisa untuk yang tidak puasa, bagi orang yang sakit membayar fidyah, itu juga tebusan sebagai ganti. Nah, termasuk orang yang ingin bebas setelah ditawan dalam peperangan, ya, tebusan itu juga dinamakan fidyah. Hala kaunihi halalan lakum, keberadaannya sekarang telah halal buat kamu. Jadi antara pasar perang itu halal. Thayyiban binafsihi, termasuk keadaan harta itu baik. Baik itu hanyalah hurmata fihi lidadi, dannya bukan haram lagi. Kahurmatin dam walah bil hijir, sebagaimana haramnya darah dan daging babi. Jadi tidak haram lagi. Kalau sebelum ayat ini bahwa ghanimah atau harta rampasan perang itu haram, bahasa Arabnya haram, bahasa Indonesia ini haram, bukan sekedar haram tapi haram. Jadi melihat itu sudah kelihatan ini santri bola, haram itu bukan santri. Kalau haram itu juga pakai santri. Au buluhu, makanlah harta rampasan, termasuk tebusan itu ya. Aklan halalan sebagai makanan halal, la syubhata fihi, tidak ada syubhat, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jadi dengan ini halal. Wal faidah, jadi faidah dari ayat ini izahatu ma waqa fi nufusim min aklil bidah, untuk menyingkirkan keraguan yang ada pada diri mereka untuk memakan harta tebusan. Karena harta tebusan itu juga bagian dari ghanimah. Jadi Nabi kan sampai nangis itu. Jadi bagian dari ghanimah harta rampasan perang. Bisa babintil kan mu'ta'abah au hurmatal ghanaim alal awwalin, yang disebabkan karena adanya teguran atau karena diharamkan harta rampas perang bagi umat-umat terdahulu. Jadi ini termasuk kekhususan Nabi. Termasuk kekhususan Nabi itu adalah diberi kehalalan dari harta rampasan perang, sementara umat terdahulu belum. Bertakwalah kepada Allah, maksudnya wattaqullah fi mukhalafati amrihi, takutlah kepada Allah dari menentang perintah-perintahnya, wala ta'udu li syai'in minal mukhalafah li amrihi wa nahyi, dan jangan kamu mengulang untuk menentang perintah dan larangannya. Maka ketika biasanya mari kita bertakwa kepada Allah, bertakwa itu artinya mentaati. Mentaati berarti tidak menentang, baik itu perintahnya maupun larangannya. Adapun mengenai tanda-tanda takwa banyak, tetapi para ulama secara umum mengartikan secara singkat takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk wala tartakibul ma'asi, janganlah kamu melakukan kemaksiatan ba'da dzalik, setelah itu.
Innallaha ghafurur rahim, artinya innallaha ghafurun lidzunubikum bi'akhdil fidya. Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosamu yang telah menerima tebusan. Dulu kan Nabi sampai nangis itu ya. Jadi itu diampuni oleh Allah. Rahimun, termasuk Maha Penyayang bikum kepada kamu, bi'ibahatihi lakum ma akhadtum, yaitu telah membolehkan harta tebusan tersebut buat kamu yang sudah kamu ambil. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, qabulu taubah, yaitu Allah menerima atau Dia itu menerima taubat min ibadihi, dari para hamba-Nya. Wa afwihi, wa afuhu anisaya, dan memaafkan dari keburukan-keburukan. Jadi ketika kita memahami ayat ya Ghafurun, Maha Pengampun, yang kita tahu bahwa mengampuni dosa, termasuk Rahim, itu Maha Penyayang. Maha Penyayang itu berarti Maha memberi rahmat. Di antara rahmatnya itu menerima tobat. Semua orang yang bertobat diampuni oleh Allah dari dosa apapun juga, selama tobatnya itu sebelum mati. Walaupun dosa syirik tetap diampuni. Dosa yang tidak diampuni, dosa syirik yang tidak diampuni itu kalau tobatnya setelah mati. Jadi ada firman Allah bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan dosa syirik yang tidak diampuni kalau tobat itu setelah mati. Tapi kalau dosa yang lain itu bisa jadi diampuni kalau dimintakan ampun oleh anaknya. Bisa. Dosa yang lain, tetapi kalau dosa syirik tidak bisa dibersihkan kalau sudah mati baru tobat. Nah, kesimpulan dari ayat pertama tadi mengenai yang pertama ghanimah, yang kedua takwa, terus sifat Allah tadi, kesimpulannya anna mafadatal asra awil man alaihim bitlaqi sarahihim ayakul illa ba'da tawfiril walaba wa sultan alal adan. Sesungguhnya menerima tebusan dari tawanan atau pemberian dari mereka untuk dilepaskan tidak boleh dilakukan kecuali sesudah terjadi kemenangan dan dapat menguasai musuh. Jadi itu harapannya. Wa idharu haibatid daulah, serta untuk memperlihatkan wibawa fi wajhil akhirin, wibawa negara di mata negara lain. Jadi Islam itu bisa berkuasa itu setelah di Madinah, dan kelihatan kuasanya yaitu setelah memenangkan perang Badar. Itu baru diakui bahwa Islam itu memang berhak mengatur dunia. Masih di Mekah ya belum bisa mengatur negara. Jadi kalau ingin mengatur berarti harus total, dimulai dari suatu wilayah kecil yaitu di Madinah, dan bisa memenangkan orang kafir yang jumlahnya banyak yang dari Mekah. Ini ayat yang kedua, ya tadi sudah kita terjemahkan. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi saya katakan ya, kalau membaca terjemahannya saja masih kurang paham, maka perlu belajar tafsirnya. Wabada an akhodan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-fidah minal asra,
Jadi setelah Nabi mengambil tebusan dari tawanan, wasyaqqa alaihim ahlu amwalihim minhum, dan mereka orang kafir itu merasa keberatan. Jadi mereka orang kafir yang ditahan itu merasa keberatan untuk diambil harta mereka. Anzalallahu hadil ayat. Jadi Allah menurunkan ayat ini. Yaitu hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu. Ini adalah istimalatun lahum, yaitu sebagai bujukan watarliban dan istimalatan lahum sebagai bujukan watarliban dan motivasi lahum kepada mereka fil Islam, untuk masuk Islam. Jadi ada sesuatu yang lebih baik daripada yang diambil dari kamu. Yang lebih baik apa? Yaitu Islam. Bibayani ma fihi min khairiyid dunya wal akhirah. Karena masuk Islam itu mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat. Wa indaron ini juga sebagai peringatan lahum kepada mereka in bakau alal kufri, jika tetap dalam kekufuran. Jadi artinya Nabi ketika mengambil harta dari para tawanan itu hendaknya juga berdakwah. Kamu telah diambil hartanya, kamu jangan merasa berat. Ada hal yang lebih baik dari yang telah diambil itu. Apa itu? Yaitu masuk Islam. Islam adalah nikmat yang terbesar, tidak bisa diukur dengan harta benda. Jadi kita semua yang beragama Islam itu beruntung sekali, itu nikmat yang terbesar. Jadi nikmat sebesar apapun, kalau namanya dunia, harta, itu kecil. Nikmat yang terbesar itu nikmat iman Islam. Ada nikmat yang sempurna, apa itu? Nikmat yang sempurna itu jika masuk surga. Masuk surga itu nikmat yang besar sehingga dinamakan fauzan azimah, keberuntungan yang besar. Itu sempurna, tidak ada kurang. Orang masuk surga tidak ada itu yang merasa kurang. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan, apakah kamu masuk surga itu ada yang kurang? Sudah puas. Maka Allah menawarkan, saya beri yang lebih besar dari itu, yaitu ridhoku. Diberi ridho oleh Allah itu semakin besar. Jadi di suatu tempat masih belum sempurna sebetulnya ya. Kalau tuan rumahnya belum ridho kan gitu. Jadi Allah menyatakan, saya ridho kamu di surga. Itu adalah pemberian yang terbesar lagi. Wa ma'nal ayat. Jadi makna dari ayat ini, ya ayuhan nabi, hai nabi, kul liman waqa fi aidikum min asra musyrikin. Katakanlah kepada orang-orang yang kamu kuasai dari orang-orang musyrik yang tertawan, alladzi akhadtum minhumul fida, yang telah kamu ambil tebusannya dari mereka, iya'lam mullahu ini huruf jazm, iya'lamillahu fi qulubikum al-an aw fil mustaqbal imanan wa ikhlasan wa husnan niyyah. Jika Allah mengetahui hatimu saat ini atau di masa mendatang ada iman, keikhlasan dan bagusnya niat, wa asman ala taatillahi wa rasul, serta ada keinginan untuk mentaati Allah dan Rasul, fi jami'it takalif, dalam semua beban syariat, wa taubatil kufri, dan bertaubat dari kekufuran, wa jamil ma'asi, dan dari semua kemaksiatan,
Wa minha al-azmu ala nusratir rasul, di antaranya ada keinginan untuk menolong Rasul, wa taubaan muharabati, dan bertaubat dari memeranginya. Jadi maksudnya yang lebih baik itu taat, terus taat pada perintah, taubat, dan siap untuk membantu Rasul itu sesuatu yang lebih baik. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, insyaallah akan memberi kamu kebaikan, memberi kamu yang lebih baik sebetulnya. Khairan itu yang lebih baik, mimma ukhidha minkum minal fidya, dibandingkan dengan harta tebusan yang diambil dari kamu. Karena ada apa dosanya diampuni. Diampuni itu adalah pemberian yang terbesar. Orang itu kalau diampuni berarti tidak dimurkai Allah, berarti diridhoi Allah. Makanya wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kamu, maka namikum. Jadi perbuatan kamu minasyirki wasai'at, seperti syirik dan dosa. Orang itu kalau tidak disiksa berarti itu di surga. Wallahu ghafur liman taba 'anil ma'asi, Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dari maksiat, Rahimun, dan Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Jadi perbedaan ya Rahman, Rahim, perbedaannya kalau Rahman itu diberikan kepada semua orang. Kepada semua orang itu berarti di dunia ini. Orang kafir yang diberi, orang mukmin yang diberi. Kadang-kadang orang kafir diberi lebih banyak. Tapi kalau Rahim itu pemberian khusus di akhirat. Makanya Rahimun itu Maha Penyayang bil mukminin, kepada orang beriman. Rahim penyayang itu berarti yang disayangi saja. Kalau Rahman Maha Pemberi, Maha Pengasih ya. Pengasih kan pemberi kan. Jadi pemberi itu berarti ya di dunia. Tapi kalau Rahim itu hanya bagi orang beriman. Bahwa yang untuk dia inayati wa taufiqi wa is'adi, dan dia akan memberi bantuan kepada mereka dengan pertolongan, taufik, dan kebahagiaan. Jadi artinya orang mukmin itu akan ditolong nanti, dibantu oleh Allah ya, dengan inayah dia pertolongan, ya, taufik itu taufik, terus kemudian kebahagiaan. Artinya kita ini kalau taubat, termasuk orang kafir yang taubat itu malah diampuni dosa-dosanya. Hanya saja sebenarnya kalau sama-sama baiknya itu tidak seperti sejak kecil mulai iman. Karena di dalam suatu hadis bahwa di akhirat nanti ada orang yang diberi naungan oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah syabun nasafi ibadatillah, yaitu sejak muda itu sudah beribadah kepada Allah. Jadi masih hebat kita dengan orang yang baru masuk Islam. Tetapi ya itu hitungannya ya tergantung Allah. Ada orang yang masuk Islam seperti Umar, kemudian langsung membantu Nabi, itu berarti yang luar biasa. Ini nanti kalau diteruskan akan ya memuji tentang Umar. Qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi ya. Al-asra fi hadil ayat Al-Abbas washabu. Termasuk tawanan ini adalah Abbas dan kawan-kawannya.
Berarti Abbas itu belum masuk Islam, masih memerangi Nabi. Ya. Pada saat perang Badar. Bahkan anaknya Abu Thalib itu namanya Uqail bin Abi Thalib itu juga masih memerangi Nabi dan umat Islam pada perang Badar, tapi tertawan. Nah, termasuk temannya Abbas, Uqail itu yang terkenal. Uqail itu tadi saudaranya Ali bin Abi Thalib. Uqail saudaranya Ali bin Abi Thalib itu memerangi Nabi dalam perang Badar. Kalau mereka berkata Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Abbas itu mengatakan, ya Abbas dan teman-temannya, aman Nabi Majid, tapi kami beriman kepada ajaran yang kamu bawa. Wa nasyhadu annaka rasulullah, dan kami bersaksi bahwa kau adalah utusan Allah. Jadi syahadatnya itu masih belum tertata rapi. Semoga saya beriman kepada apa yang kamu bawa, termasuk ajaran yang kamu bawa, dan saya bersaksi kau adalah utusan Allah. Ini dalam riwayat lain disebutkan, ya. Termasuk Abbas itu begitu, merasa bahwa dia tidak punya harta. Hartanya itu dititipkan ke Uqail tadi, Uqail bin Abi Thalib. Saya tidak punya harta, kalau suruh menurutku tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan gini, kamu punya harta, hartamu kamu titipkan ke Uqail. Nabi itu begitu. Lah kok kamu tahu? Ya saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak itu berlangsung Abbas itu mengatakan, saya beriman kepadamu bahwa kamu memang benar-benar utusan Allah. Jadi karena ada rahasia yang disebutkan Abbas, sehingga Abbas juga iman, termasuk Uqail berarti juga beriman, karena tahu harta disembunyikan di bawah Uqail itu ternyata diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi beriman, dan teman-teman yang lain itu beriman. Selain itu dia mengatakan, lanun sihanna laka min qaumika, dan kami akan berkorban untuk kau ala qaumika, untuk menghadapi kaummu. Wa nazalat hadil ayah, lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini itu karena protes dari orang yang tertahan itu disuruh tebus merasa keberatan. Jadi di kesimpulannya, fi hada haddun ala i'lanil Islam, dalam hal ini menjadi anjuran untuk mengumumkan keislamannya. Keislaman seorang itu harus diumumkan, wa qabuli dakwatihi, dan penerimaan dakwahnya. Jadi artinya suatu perbuatan terpuji kalau berani menyatakan Islam. Termasuk menerima dakwah itu harus siap. Jadi kalau ada orang Islam bangga dengan Islamnya dan mengaku saya Islam, itu berarti orang baik, dan itu dianjurkan. Maka kan nabi-nabi itu begitu ya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wa ana awwalul muslim, saya orang Islam yang pertama. Dan saya juga termasuk bangga ya kepada gubernur Islam di Amerika, New York ya. Ya itu meskipun minoritas dia bangga, saya orang Islam. Meskipun Islamnya nggak punya, tapi saya orang Islam itu bagus, sesuai dengan anjuran untuk menjadikan saya Islam. Supaya apa? Supaya orang lain itu paham, tidak menyuguhi babi dan memberi makan tanpa sembelian.
Jadi harus tegas begitu tuh bagus. Ojo kok kamu mau jadi tidak berani menyatakan itu suatu yang tidak hebat. Yang terakhir, kalau sudah dilepas gimana? Kalau sudah tebus, wa yuridu khiyanataka faqad khanullah. Akan tetapi jika mereka tawanan itu bermaksud tidak khianat kepadamu, maka sungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, min qablu, sebelum ini. Fa'amkana minhum, lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka. Artinya, ya dulu kan dia menentang. Akhirnya Nabi dan sahabatnya bisa menangkap, terus jadi tawanan. Itu sebagai pelajaran, jangan takut kalau ada yang khianat. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya wa yuridu ay al-asra khiyanataka, kalau mereka artinya para tawanan perang ingin mengkhianatimu ya Muhammad, biidharil Islam al-musalamah, dengan memperlihatkan keislaman dan pura-pura masuk Islam, summa naqada ma'ahadu alaihi, kemudian melanggar apa yang mereka janjikan, fala takhaf min khiyanati, maka janganlah kamu takut dengan pengkhianatan mereka, karena pengkhianatan mereka itu nanti pasti akan mendapatkan balasan, tidak di dunia ya di akhirat itu, karena hidup tidak hanya di dunia. Fa innahum qad khanullah, mereka, karena mereka juga telah mengkhianati Allah, min qabli Badrin, sebelum terjadinya perang Badar, bil kufri, dengan kekafiran. Orang itu kafir itu sebetulnya juga pengkhianat Allah. Wadak dimisaqil ladha khadahu alal bashar, dan melanggar perjanjian yang telah diambil Allah kepada semua manusia. Fi qoulihi, yaitu dalam firman Allah surat Al-A'raf, alastu birabbikum, jadi semua janin yang akan diciptakan pernah diajak dialog oleh Allah ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, kalau mereka, jadi calon-calon manusia itu menjawab, bala syahidna, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Berarti kalau ada orang kafir, itu berarti orang pengkhianat menurut ayat ini. Karena dulu sudah pernah ditanya oleh Tuhannya, disuruh berjanji, apakah saya Tuhanmu? Bala, ya betul, syahidna, kami bersaksi. Cuma kadang-kadang lingkungan yang membelokkan, yang mempengaruhi. Berarti orang masuk Islam itu sebetulnya adalah kembali ke Islam. Pada dasarnya orang yang baru lahir, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Orang lahir itu berarti pada dasarnya itu fitrah. Fitrah untuk mengikuti aturan Allah. Fitrah dalam Islam sebetulnya. Cuma dipengaruhi oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani, termasuk Majusi. Orang masuk Islam berarti kembali ke Islam, bahasanya begitu. Alhamdulillah kamu sebetulnya kembali ke Islam. Kamu baru lahir itu sebetulnya sudah Islam. Karena ada bahasa orang yang mensyahadatkan begitu. Jadi bukankah kamu ini, ya gitu ya kira-kira, bukankah mereka itu telah mengkhianati Allah, yaitu dengan kafir. Padahal wa aqamal atillah al-kauniyah wal aqliyah alaihi, dan Allah juga telah memberi petunjuk berupa alam semesta, kauniyah itu alam itu, dan akal tentang eksistensinya, tentang keberadaannya. Wa tahu minal aqli alladhi yarshudud,
yaksudul muta'amil bihaqqin ilal iqrar biwahdaniyatillah ta'ala, serta telah memberi akal kepada mereka yang dapat memberi petunjuk untuk merenungkan kebenaran guna mengakui keesaan Allah Ta'ala. Ini artinya bahwa kita ini diberi akal itu sebetulnya adalah untuk merenungkan siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa yang membuat langit, bumi, serta isinya ini. Tidak ada yang berani mengakui. Yang mengakui itu Allah. Jadi berhala-berhala ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, tidak ada agama itu yang menyatakan yang menciptakan berhala itu tidak ada. Nah, itu artinya yang menciptakan, dikenalkan oleh Islam itu yang menciptakan Allah, dan Allah itu yang mengatur alam semesta, mengatur perbuatan kita, dan akan kembali nanti kepada Allah lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi lebih jelas. Tapi kalau tidak punya prinsip semacam itu, kebimbangan, bingung orang itu. Terus mengandalkan akal, tidak tuh diberi akal itu ternyata juga harus ada sandarannya, yaitu mengakui adanya Allah. Maka fa'amkana minhum, lalu Allah memenangkan atas mereka. Ai fa'amkana minhum yauma Badr, artinya Allah telah memenangkan kamu atas mereka pada perang Badar. Wa in adu ilal khianah, dan jika mereka kembali ke khianat, fasayumakkinaka minhum, niscaya mereka kembali, niscaya Allah akan memenangkan kamu lagi atas mereka. Wa yusallituka alaihim, dan memberi kamu berkuasa atas mereka. Fatahzamuhum, lalu kamu dapat mengalahkan mereka. Intinya jangan khawatir kalau mereka itu kok khianat. Nanti Allah itu akan memberi bantuan kepada kamu sehingga kamu bisa menguasai mereka lagi dan kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ayat ini sebetulnya adalah suatu hiburan kepada Nabi. Wallahu alimun hakim, Allah itu maha tahu niat mereka. Alimun, ya, maha mengetahui, maksudnya mengetahui itu mengetahui biniyati, niat mereka. Hakim, maha bijaksana, artinya maha bijaksana fi tadbirihi wa sun'ihi, dalam rencana dan perbuatannya. Jadi Allah memberi aturan itu juga tanggung jawab. Jadi kamu mengikuti saja saya. Nanti kalau ada apa-apa, fayang suruh al-mu'minin, Allah akan menolong orang-orang beriman, alal kafirin, atas orang-orang kafir. Jadi afiha dan tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini sebetulnya adalah hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwa'di bin nasri, yaitu melalui janjinya yang ingin memberi pertolongan dan akan memberi kemenangan. Tapi selain itu, wa wa'idu lahum bil hazimah, dan memberi ancaman kepada mereka orang yang khianat itu akan kekalahan. Dan Allah muttali'un ala kulli syai'in fil wujud, karena Allah itu muttali', yaitu yang melihat. Melihat itu bisa alim, ya. Muttali' dia melihat, yaro dia melihat, bahasa Arab juga banyak. Allah maha melihat segala sesuatu yang di alam. Wa muhaimin, dan menguasai ala jamil bashar, kepada semua manusia. Wa qadirun, dan maha kuasa ala tahqiqi ma yurid, untuk mewujudkan semua yang dikehendaki. Jadi saya bacakan artinya aja. Ini tambahan. Jadi ada kesimpulan intinya, fikih kehidupan itu.
Jadi ini kan gabungan dari ayat sebelumnya, dulu ada diskusi itu. Tetapi malah memilih pendapat Abu Bakar dan yang lain untuk menerima tebusan. Sementara ya, yang cocok dengan pendapat Quran yaitu pendapat Umar, bahwa hendaknya tidak patut ya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Tapi sikap nabi malah tawanan itu dimintai tebusan. Tapi pendapat Umar bunuh saja itu tawanan. Itu ternyata disimpulkan di sini. Jadi ayat ini diturunkan pada saat perang Badar, artinya telah perang Badar, selesai perang Badar, sebagai teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada ashabin Nabi, kepada para sahabat Nabi, yaitu yang menerima tebusan, ditegur. Ditegur ini Nabi malah menangis. Oh salah ya keputusan saya, padahal mendengar pendapat dari para sahabat. Hikmah dari ayat ini bahwa sebaiknya kamu tidak melaksanakan perbuatan yang mengharuskan Nabi memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan musuh. Jadi artinya ini ada kata-kata yang bagi itu sebaiknya, tapi tidak suatu keharusan. Ini bisa dipahami nanti di ayat yang kita kaji ini. Artinya membunuh dan memberi ketakutan yang sangat. Itu sebaiknya begitu, tapi bukan suatu kewajiban. Jadi pendapat Umar yang disetujui oleh Allah itu sebetulnya kalau dari ayat yang kita kaji ini, Umar yang menyuruh membunuh itu sebetulnya anjuran atau sebaiknya. Jadi bukan suatu kepastian. Buktinya apa? Ya, nanti ada bukti. Jadi ini kesimpulannya, wahadil ayat ida muwafiqatil wahyi li ra'yi Umar. Ayat ini merupakan salah satu dari persetujuan wahyu terhadap pendapat Umar. Waqad balawat bid'at wa salasina. Dan ayat yang setuju dengan pendapat Umar itu mencapai 30 lebih. Berkumpar itu ragiban. Jadi usulannya kepada Rasulullah itu disetujui oleh Quran, itu dihitung oleh para ulama ada 30 lebih. Ya, bid'ah itu lebihnya ya, wasalasina 30. Di antaranya saya baca sepintas itu ya di Google ya, apa lagi yang disetujui. Di antaranya adalah usulan agar istri-istri Nabi itu ketika bicara dengan umat Islam yang lain, yang laki-laki, walau hijab di belakang takbir, jadi jangan langsung melihat istri Nabi. Itu ternyata turun ayat itu. Nah, termasuk Umar itu dulu pemabuk. Ya. Mabuk itu memang sangat membahayakan. Begitu masuk Islam langsung usul. Jadi supaya ada ketegasan tentang keputusan, ada larangan tentang minuman keras itu. Jadi ketika turun ayat turunnya keharaman khamr itu kan itu bertahap ya, bertahap-tahap. Yang pertama itu ya memang minuman keras itu ada manfaatnya, ada mudorotnya, tetapi dosanya lebih besar. Itu Umar gak puas, hendaknya turun yang lebih tegas daripada itu. Terus akhirnya turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi khamr, judi, termasuk adu nasib itu adalah perbuatan keji, min amal syaitan, dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah itu oleh Nabi. Ini turun karena usulan Umar bin Khattab.
Dan itu begitu itu banyak sampai 30 lebih. Itu berarti umat beragam itu adalah umat hebat. Bisa dilihat lagi, saya melihat itu kok dua itu yang menonjol. Nah, termasuk tadi yang kita bahas ini, yaitu bunuh saja, jangan menerima tebusan. Nah, itu termasuk usulan Umar bin Khattab yang berbeda dengan yang lain. Sampai Nabi itu mengatakan, seandainya kita itu mendapatkan siksa, hanya Umar yang selamat. Sampai begitu. Sesungguhnya hukum pada ayat ini cocok di awal berdirinya negara Islam. Dan tidak diragukan lagi bahwa setiap negara yang baru berdiri mempunyai hukum dan aturan yang bersifat temporer. Artinya ya tahapan-tahapan, tidak harus saklek, yang masih membutuhkan perbaikan dan kesempurnaan demi tegaknya negara. Artinya Nabi memutuskan itu sebetulnya menurut kesimpulan ini ya, tafsir ini, Nabi tidak salah sebetulnya. Jadi mengikuti pendapat Abu Bakar itu tidak semuanya salah total ya. Ya memang negara yang baru itu kadang-kadang adalah memutuskan suatu perkara. Karena apa? Ya ini nanti ada penjelasannya. Karena hukum di sini yaitu yang perintah untuk membunuh, ya, yang perintahnya perintah untuk membunuh tawanan perang yang melakukan kejahatan perang ini adalah bukan pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya gini, jadi perintah untuk membunuh itu sebetulnya adalah boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Dan membunuh tawanan perang itu memang terjadi di saat perang, bukan tawanan yang ditahan karena sarwah atau unjuk rasa. Jadi unjuk rasa tidak boleh kemudian dibunuh. Tapi kalau memang memusuhi Nabi betul, itu boleh. Yang dilakukan Nabi hanyalah sebuah ijtihad dan merupakan pilihan terhadap salah satu dari dua opsi, yaitu pembunuhan dan mengambil harta rampasan perang. Hukum ini merupakan perbuatan Nabi yang termasuk dalam khilaful aula, dalam istilah usul fikih ya, yaitu berbeda dengan aturan yang lebih utama. Ya memang yang ideal itu adalah membunuh, tetapi tidak semestinya begitu, tergantung kebijaksanaan pemimpin. Ya. Jadi hal itu bukan termasuk bersentuhan dengan kemaksuman Nabi. Nabi kok berbeda dengan wahyu kan itu? Berbeda ya. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, karena yang bersentuhan dengan kemaksuman itu, jika Nabi menentang langsung nas yang sore, menentang langsung dari nas yang sore atau perintah yang nyata. Jadi artinya Nabi sebetulnya tidak menentang aturan itu. Hanya saja itu pilihan, terus kemudian Nabi menentukan yang kurang tepat dengan yang dikehendaki Allah. Itu saja. Dalam kasus ini tidak ada nas atau perintah yang mendahului harus membunuh. Itu masalahnya. Dengan bukti Nabi mengajak musyawarah para sahabat. Karena Nabi tidak memiliki hak untuk bersikap meninggalkan hukum yang sudah menjadi nas dan mencari hukum lain dengan mengajak musyawarah dengan para sahabat. Ini artinya bahwa membunuh tawanan itu sebenarnya juga belum ada perintah sebelumnya, sehingga Nabi memilih musyawarah. Itu jadi teguran kepada Nabi itu bukan semata-mata menyalahkan, tetapi sebenarnya adalah memberi pilihan yang terbaik. Itu pemahamannya. Jadi kalau melihat yang kemarin itu seakan-akan Nabi salah kan itu. Adapun menangisnya Nabi itu boleh jadi karena kekeliruan dalam melakukan ijtihad. Ternyata belum diputuskan, kemudian melakukan ijtihad itu ada kekeliruan. Dan ini ada istilah wah hasanatul abrar sayyatul muqarrabin.
Kebaikan dari para abror, yaitu orang-orang baik, adalah kesalahan bagi kaum muqarrabin. Ini ada dua istilah, abror dan muqarrabin itu orang-orang hebat dalam Islam. Cuma abror, orang baik itu baik menurut aturan syariat. Tapi kalau muqarrabin itu orang baik yang memang dia itu ingin mendekatkan diri sepenuhnya pada Allah dengan tulus ikhlas. Lah kadang-kadang orang muqarrabin menganggap itu salah, tetapi bagi orang abror tidak apa-apa. Makanya ini artinya Nabi dan para sahabat yang lain termasuk Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang muqarrabin. Sehingga ditegur oleh Allah dengan teguran yang samar itu terus kemudian dia menangis. Beda dengan orang-orang abror, ditegur dengan teguran ya yang samar itu tidak terasa. Oh, orang siapa aku? Artinya gini. Jadi kita ini hendaknya juga jangan menjadi abror menurut syariat saja, tetapi juga menurut kehendak Allah. Jadi ingin mendekatkan diri kepada Allah terus supaya kita ini ketika ditegur itu kemudian segera sadar walaupun itu tidak menyimpang. Jadi Nabi menangis adalah dalam rangka memenuhi hal itu karena dia termasuk orang muqarrabin. Ya, sebagai contoh aja, yang termasuk muqarrabin itu malaikat. Jadi dia beramal itu tidak ingin surga. Wes pokoknya lakonnya api terus tidak pernah menentang Allah. Nah kalau manusia biasa itu sebaik apapun masih abror itu maksudnya. Jadi masih ada alah ini kan kesalahan kecil masih diampuni oleh Allah gitu. Itu abror gitu. Paham ya? Jadi Nabi itu termasuk muqarrabin juga menangis ya, ketika ditegur sama oleh Allah. Disebabkan dia sangat ingin berada pada kebenaran terhadap setiap keputusannya. Ijtihadnya itu ingin sesuai dengan hukum Allah dalam semua masalah. Jadi pokoknya kalau saya itu semua masalah gitu, orang muqarrabin gitu. Nah itulah diantara kesimpulan dari yang kita kasih saat ini. Cuma menit. Yang lain sebagai tambahan saja. Artinya ini diceritakan bahwa termasuk yang tidak dibunuh itu ada ya tadi ya, Ukail, Haris itu karena masuk Islam. Terus kemudian yang dibunuh itu ya ternyata ada. Jadi diputuskan untuk dibunuh. Setelah ditegur oleh Allah itu ada yang dibunuh karena tidak mau bayar tebusan juga tetap menentang Nabi. Di antaranya Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abu Mu'id termasuk Tu'aimah bin Adi. Jadi artinya ada yang dibunuh. Supaya yang dibunuh ada 2 atau 3 orang. Ini 3 ya. Nah, 3 ini yang dibunuh. Saya kira cukup kajian saat ini. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah.